coach. Saya Haryani berperan sebagai coaching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Eka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Iis. Apa kabarnya hari ini, Bu Eka? Alhamdulillah baik, Bu Iis. Alhamdulillah. Bu Eka, saya dengar hari ini kan Ibu Eka akan melakukan coaching bersama Ibu Haryani. Iya, Bu. Baiklah, sebelum memulai proses coaching, ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan ya Bu ya. Dan juga saya akan memberikan pertanyaan kepada Ibu. Yang pertama, saya akan menjelaskan dulu rutin penilaian ya Bu ya. Nah, jadi poin-poin yang akan saya amati dalam melakukan proses coaching, yaitu nanti saya akan melihat Ibu melakukan percakapan coaching sesuai dengan alur tirta. Dan kita ketahui bahwa alur tirta ini terdiri dari tujuan, ada identifikasi masalah, ada rencana aksi dan tanggung jawab, gitu ya. Selanjutnya saya ingin bertanya kompetensi coaching apa yang ingin Ibu Eka kembangkan nanti? Baik, Bu Iis. Jadi saya kompetensi yang akan saya kembangkan, yang pertama tentang kehadiran penuh, yang kedua tentang mendengarkan dengan aktif, yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik Bu, kira-kira dari ketiga kompetensi yang ingin Ibu kembangkan tadi, kompetensi apa yang spesifik yang akan Ibu kembangkan? Baik, untuk spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu pada bagian mendengarkan dengan aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan yang bermakna, Bu. Baik Bu, kemudian seperti apa indikator capaian dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan pada sesi coaching nanti? Ya Bu, yang pertama nanti saya akan mampu menyimak dan saya lebih banyak mendengarkan daripada berbicara, serta nanti saya akan ada diskusi atau asosiasi. Yang kedua nanti saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka dan pertanyaan yang berasal dari mendengar. Baik Bu, demikian juga kegiatan observasi kali ini. Tadi Ibu yang pertama akan mampu menyimak ya Bu ya, menyimak, lebih banyak mendengar, dan terima kasih Ibu sudah menjabarkan dengan baik kompetensi yang ingin Ibu capai di observasi ini. Selanjutnya silakan Ibu melakukan kegiatan coaching bersama Ibu Haryani. Nanti setelah Ibu selesai melakukan coaching, kita bertemu kembali ya Ibu ya untuk berbincang sejenak tentang hasil proses coaching yang akan Ibu lakukan nanti. Baik. Terima kasih ya Ibu Eka ya. Sama Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Haryani. Ya, selamat sore Bu Eka. Terima kasih ya Bu sudah meluangkan waktu sore ini. Kita akan pergi sebentar ya Bu ya. Iya, Menurut Ibu, kira-kira dalam kegiatan coaching kali ini apa harapan Ibu yang ingin dicapai? yang ingin saya sampaikan nanti sebenarnya saya ingin berbicara maupun mengenai kegiatan-kegiatan saya. Yang kebetulan saya mengikuti kegiatan sekaligus dalam masa waktu kurang lebih sama dengan kegiatan tersebut. Ada PDP yang saya ikuti, mungkin insya Allah dalam bulan Desember, kemudian BKDWI ini kalau nggak salah yang sekitar November, kemudian STIM kurang lebih sama dengan BKDWI juga September. Nah, pada coaching kali ini saya mengharapkan yaitu saya bisa mengatur waktu saya yang optimal. Belum lagi ya Bu ya, ditambah dengan pekerjaan kita yang di rumah, dari rumah tangga juga, dan juga kegiatan utama kita yang di sekolah. Jadi pertemuan kali ini saya berharap saya bisa lebih fokus dan mengatur waktu saya dengan baik, sehingga tugas-tugas yang diberikan kepada saya mampu saya selesaikan dengan maksimal dan tepat waktu. Oke Ibu. Ingin bisa mengatur waktu Ibu serta tetap fokus dalam
saya merasa capek, lelah bahasanya dengan kegiatan-kegiatan yang ada ini, dan terlintaslah keinginan saya kadang ingin mundur di salah satu kegiatan tersebut. Nah, inilah yang kadang membuat saya tidak fokus, Bu. Menurut ibu orang yang dikatakan fokus idealnya bagaimana? Menurut saya fokus yang ideal itu orang yang bisa fokus, jadi orang yang bisa konsentrasi penuh yaitu dengan kegiatannya, sehingga bisa melakukan kegiatan itu tanpa ada gangguan atau merasa tidak terganggu dengan hal lain. Kemudian kalau saya sudah ibu tiba-tiba ada hal yang mengganggu saya karena apa yang saya kerjakan saat itu saya bisa lupa. Akhirnya saya tidak menyelesaikan tugas tersebut. Menurut ibu apa saja yang bisa membuat ibu jadi merasa terganggu? Hal-hal yang membuat saya merasa terganggu, yaitu tiba-tiba ada hal yang muncul di luar kendali saya. Pada saat saya mengerjakan tugas itu kadang tiba-tiba ada keinginan timbul ya mengenai hobi saya suka nonton film, Bu, ya, terutama drama Korea. Nah, sepertinya saya berkata dalam itu, lamanya saya tidak bisa nonton nih. Nah, ketika rasa itu timbul, saya bisa tiba-tiba saya mau saya kerjakan ini, saya jadi langsung mempertimbangkan, sehingga membuat saya jadi tidak fokus lagi dengan tiba-tiba saya tersebut. Kalau terjadi hal-hal tersebut, kira-kira apa reaksi? Kalau sudah begini, biasanya saya menekanlah rasa keinginan saya tersebut. Kemudian biasanya saya membuat catatan, kira-kira tanggal mana saja Pak pengumpulan tugasnya, sehingga nanti saya bisa mengatur sudah tidak sama lagi yang masuk kerjakan. Dan nanti yang timbul itu yang tiba-tiba yang datang itu saya letakkan dulu sebuah-buahnya sehingga saya bisa kembali fokus. Oh begitu ya Bu. Nah, jika ibu ketemu hal yang mendadak, ibu ingin yang idealnya bagaimana? Saya ingin idealnya dia tugas dari kegiatan saya, baik pun tugasan di rumah maupun di sekolah, saya bisa selesaikan dengan maksimal. Nah, dan juga pada saat ada hobi saya datang pun keinginan hobi tersebut, saya juga bisa melakukan hobi saya tersebut. Jadi saya bisa dapat melakukan kedua-duanya. Ibunya, Iya. apa yang ibu lakukan agar tugas-tugas ibu bisa selesai tepat waktu dan hobi ibu juga bisa dilakukan? Biasanya ini Bu, saya akan melihat dulu tanggal pengumpulannya. Kalau memang tanggal pengumpulannya memang harinya sama nih Bu, saya lihat dulu tanggal pengumpulannya mana yang lebih duluan. Nah, akhirnya saya buat catatan, tugas ini dikumpulkan di jam sekian, kalau harinya sama, kemudian di tugas yang berikutnya di sini. Dan ini saya mengerjakan dulu tugas yang pengumpulannya lebih tepat. Nah, pada saat ketika saya bisa menyelesaikan ini, saya juga berusaha membuat catatan, yaitu kalau bisa sebelum tanggal pengumpulan saya sudah selesai nih tugas yang sudah diberikan kepada saya. Nah, ketika pada saat sebelum tanggal pengumpulan itu, nanti tanggal pengumpulan itu sudah selesai nih kan? Nah, saya bisa melakukan hobi saya yaitu dengan nonton film. Kalau ibu ketemu tugas-tugas yang kebetulan mungkinnya di hari yang sama, kira-kira mana yang lebih ibu utamakan ibu lakukan? Yang pasti, yang tadi ya Bu ya, yang pasti saya lihat dulu agendanya, mana yang lebih dahuluan, apakah harus menyelesaikan tugas di pagi dulu atau dulu. Nah, saya akan lihat dulu jadwalnya, kemudian saya catat dulu, satu sehingga nanti yang lebih utama yang mana lagi yang bisa saya kerjakan. Nah, karena waktu yang lebih awal, ya saya kerjakan lebih dulu. Tapi kalau memang masih terjadi kesalahan, saya lebih utamakan
adakan sore hari ini mudah-mudahan bisa ngobrol lagi untuk melihat bagaimana tetap bisa fokus dan tenang dalam menyelesaikan tugas-tugas. Terima kasih ya Bu ya atas waktunya Tuhan. Terima kasih juga Bu Eka yang sudah mau mendengarkan saya. Nantinya saya bisa istilahnya menemukan solusi dari masalahnya tadi. Terima kasih ya Bu. Saya akan dulu ya Bu. Terima kasih. Wah, alhamdulillah Bu ya. Hari ini Bu Eka sudah lancar dalam melakukan coaching tadi. Jadi apa perasaan Ibu pada saat nonton coaching tadi? Alhamdulillah perasaan saya senang Bu. Apa yang saya harapkan bisa tetap tercapai, di mana saya sangat merasa bahagia bisa bercerita mengenai permasalahan yang dihadapi coaching. Itu. Apa saja yang sudah Ibu lakukan pada proses coaching tadi Bu? Yang saya lakukan pada proses coaching tadi yaitu salah satunya membentuk kemitraan Bu. Ya sudah saya di mana pada saat percakapan coaching lebih luas, fleksibel dan coaching saya tidak merasa sungkan dalam bercerita. Jadi bercerita secara nyaman dan terbuka Bu. Baik Bu ya. Jadi berdasarkan observasi yang menurut saya nih Bu ya, percakapan coaching yang Ibu laksanakan tadi sudah berjalan dengan sangat baik, di mana Ibu sudah melakukan percakapan coaching tadi sesuai dengan algoritma. Kemudian Ibu juga sudah menanyakan tujuan kepada coach dalam sesi coaching untuk mengarahkan beliau untuk mengidentifikasi masalahnya, merencanakan aksi untuk penyelesaian masalahnya, dan Ibu juga sudah merancang untuk berkomitmen dengan penuh tanggung jawab dalam menjalankan rencana aksinya. Dan selain itu Ibu juga sudah menerapkan prinsip-prinsip dalam coaching ya Bu ya. Selanjutnya kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan? Kompetensi yang saya ingin kembangkan dalam mengajukan pertanyaan berbobot dengan tema rasa Bu, di mana karena saya merasa coaching belum terbuka dan potensi yang dimiliki coaching belum muncul di situ. Jadi coaching ini belum terlalu menceritakan unek-uneknya sehingga belum merasa terbuka atau ada perasaan tidak enak atau seperti apa. Jadi saya pengen menggali pertanyaan-pertanyaan dan memberikan pertanyaan yang berbobot agar coach ini bisa memberikan suatu bercerita lebih nyaman dan lebih santai Bu. Terima kasih Bu ya, semoga kedepannya bisa lebih baik lagi dalam melaksanakan kegiatan coaching. Sampai jumpa lagi Bu, semoga kita bisa berjumpa kembali Bu ya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Perkenalkan, saya Haryani sebagai pengamat. Saya Nur Istiqomah sebagai coach. Saya Eka Melawati sebagai coach. Waalaikumsalam Bu Haryani. Saya dengar Bu Eka saat ini mau melakukan kegiatan coaching ya dengan Bu Eka. Iya benar Bu, saya akan melakukan sesi coaching bersama Bu Eka. Iya. Nah, sebelum kita melakukan kegiatan coaching, saya sebagai supervisor ingin menyampaikan beberapa pertanyaan terkait kegiatan coaching Bu Iis. Nah, untuk pertanyaan yang pertama
Berarti secara spesifik kompetensi yang dikembangkan yaitu kehadiran temu dan mendengarkan secara aktif. Mudah-mudahan dengan ini mungkin bisa menggali potensi coach Ibu ya. Mungkin untuk pertanyaan terakhir Ibu, biar nanti kita memahami apa saja yang ingin saya observasi. Indikator pencapaian apa yang ingin Ibu capai dari proses coaching nanti? Kalau untuk indikatornya yang pertama, saya akan mampu menyimak ya Bu ya, dan saya lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Dan nanti saya juga akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka dan pertanyaan-pertanyaan yang berasal dari yang saya dengarkan. Seperti itu Ibu. Ya, berarti nanti indikator pencapaian itu mampu menyimak dan kemudian mengajukan pertanyaan dan terbuka ya, dengan harapan nanti apa permasalahan yang mungkin diungkapkan oleh coachingnya kemudian nanti bisa menemukan solusinya. Ya, saya rasa mungkin hanya itu saja publik yang ingin saya sampaikan, dan nanti Ibu bisa mengetahui bagian-bagian mana saja yang perlu saya amati. Nah, nanti mudah-mudahan kegiatan coaching Ibu dengan mereka berjalan dengan lancar ya Bu. Iya Bu, Ya, terima makasih kasih banyak. Bu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Eka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Iis. Apa kabarnya hari ini Bu Eka? Alhamdulillah baik, Bu Iis. Ya, gimana kesibukan di sekolah? Ya Bu, akhir-akhir ini banyak kegiatan di sekolah, salah satunya kompel yang harus dilakukan minggu ini. Jadi pokoknya sibuk lah Bu Iis. Sebetulnya saya ingin curhat dengan Bu Iis tentang apa yang saya alami baru-baru ini di kelas. Oh iya Bu, silakan kalau Ibu mau ada cerita. Kebetulan saya juga ada waktu kosong nih Bu. Sebelumnya ngomong-ngomong apa yang Ibu harapkan nih dari percakapan kita nanti? Saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya Bu. Mungkin setelah saya cerita ke Bu Iis, saya mendapatkan gambaran tentang apa yang akan saya lakukan. Emang ada masalah apa Bu Eka? Jadi begini Bu, ada siswa saya di kelas 10 sering sekali tidak mengerjakan tugas pada saat pelajaran saya, dan sudah berkali-kali saya tanya dan saya mengingatkan, tapi saya bingung juga nih, anak ini tetap saja tidak mau memberikan alasannya. Bagaimana harus menangani anak yang seperti ini Bu? Sudah berapa kali Bu Eka anak tersebut ini tidak mengerjakan tugas dari Bu Eka? Sudah beberapa kali Bu, terutama minggu-minggu ini banyak saya memberikan tugas tapi sama sekali tidak dikerjakannya. Kira-kira apa rencana Ibu Eka untuk mengajak anak ini Bu ya lebih terbuka nantinya? Rencana saya akan menanyakan kepada guru mapel yang lain apakah anak ini sama kasusnya seperti saya, tidak mengerjakan tugas-tugas. Oh iya, kira-kira selanjutnya apa yang Ibu akan lakukan? Saya akan secara pribadi ingin memanggil anak tersebut, mungkin dengan empat mata anak ini bisa lebih terbuka Bu, karena waktu itu saya hanya menanyakan di dalam kelas. Ya Bu Eka. Selain berkoordinasi dengan kira-kira Bu Eka punya solusi lain nggak agar anak tersebut bisa menceritakan alasan-alasannya mengapa tidak mengerjakan tugas Bu Eka? Mungkin saya akan coba panggil Bu secara pribadi. Kemarin waktu saya dalam kelas, ini anak ini malu untuk memberikan suatu alasan. Pokoknya anak ini tahu teman-temannya kenapa anak ini bisa tidak mengerjakan tugas. Jadi saya baru menanyakan di dalam kelas Bu. Kapan Bu Eka akan memanggil anak tersebut? Secepatnya Bu, saya akan memanggil anak tersebut. Kedepannya mungkin biar lebih cepat Bu, tahu alasannya. Ya, terus nanti ketika anak tersebut sudah mengungkapkan alasannya nih Bu ya, kira-kira tindak lanjut dari Bu Eka untuk anak tersebut ke depannya mana? Ya, ada beberapa hal yang saya pikirkan Bu, ketika anak ini menemui atau ada kendala misalnya di lingkungan keluarga, saya akan berkoordinasi dengan orang tua, dan jika anak ini mempunyai kendala di lingkungan sekolah, mungkin nanti saya akan bekerja sama dengan wali kelas dan guru BK, atau ketika anak ini punya permasalahan dengan
Jadi yang akan Ibu libatkan siapa saja Ibu ya? Saya akan libatkan pihak-pihak terkait ya Bu, dan permasalahan kalau di sekolah itu salah satunya wali kelas dan guru BK. Namun ketika permasalahannya di lingkungan keluarga, saya akan komunikasi dengan orang tua. Oke, Bu Eka, mudah-mudahan dalam 1-2 hari ke depan Bu Eka bisa menyelesaikan masalah yang sudah Bu Eka alami bersama anak tersebut. Ya, terima kasih Bu Iis, mudah-mudahan lancar ya Bu. Apa yang nanti akan saya usahakan, semoga anak ini bisa berubah menjadi lebih baik lagi. Ya Bu, saya tunggu kabar baiknya Bu Eka ya. Dan kita nanti ngobrol-ngobrol lagi untuk kedepannya. Mungkin minggu depan Bu Eka bisa membahas untuk penyelesaian masalah anak ini dan dapat alasannya. Ya Bu, mudah-mudahan minggu depan sudah ada jawabannya Bu Iis ya. Terima kasih Bu Iis ya udah mau juga atas seri-seri dan masukannya yang diberikan oleh Bu Iis untuk saya. Ya, sama-sama Bu Eka, kita sama-sama saling sharing untuk permasalahan anak-anak kita di kelas ya Bu ya. Dan bisa membantu untuk pembelajaran kita di kelas. Amin, amin Bu. Oke Bu Eka, sampai ketemu lagi minggu depan Bu Eka ya. Semangat terus, sukses untuk Bu Eka. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Iis. Waalaikumsalam Bu Haryani. Iya, selamat ya Bu Iis, kegiatan coachingnya sudah terlaksana dengan lancar. Nah, kita ketemu lagi pasca supervisi ini, supervisi akademik ini. Nah, bagaimana perasaan Ibu Iis setelah melaksanakan coaching bersama dengan Bu Eka? Ya, alhamdulillah Bu, saya senang sekali. Saya sudah mendapatkan apa kompetensi yang sudah saya harapkan, itu sudah bisa tercapai. Juga saya merasa bahagia sekali karena Koci banyak bercerita mengenai permasalahannya. Ya, nanti ada istilahnya jalin hubungan ya Bu ya, sehingga coachingnya mampu atau mau bercerita lebih banyak kepada Ibu. Tapi alhamdulillah lancar sekali ya Bu ya coaching Ibu. Menurut Ibu ini apa yang sudah Ibu lakukan tadi pada saat coaching? Jadi setelah saya melaksanakan coaching tadi, saya merasa sudah mampu fokus terhadap coaching, sudah mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan juga sesuai dengan alur kita. Iya. Nah sekarang Ibu tadi kan Ibu sudah melaksanakan apa yang ini Ibu laksanakan, yaitu sesuai dengan alur kita. Selanjutnya saya ingin menyampaikan hasil observasi saya tadi mengenai kegiatan Ibu. Tadi ini menurut saya Bu ya, tadi pada saat pengamatan saya yang saya lakukan tadi, Bu Iis sudah menjalankan percakapan coaching dengan alur kita dan juga dengan teknik bahasa. Nah, di sini juga Bu Iis menerapkan prinsip tentang kompetensi kegiatan coaching. Dan saya juga melihat bahwa coaching Ibu sudah terbuka tadi, sehingga pertanyaan-pertanyaan yang Ibu sampaikan, ditanyakan tadi, coaching bisa melaksanakannya, bisa melihatnya dengan terbuka, dan Ibu juga mengarahkan coaching untuk merencanakan aksi nyatanya dalam menyelesaikan permasalahannya, sehingga coaching Ibu mampu menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Nah, selanjutnya Bu, berdasarkan hasil coaching yang tadi, kira-kira kompetensi apalagi nih yang ingin Ibu lebih kembangkan lagi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi di sini adalah saya mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan teknik rasa ya Bu ya, karena saya merasa coaching saya belum terbuka dan potensi yang dimulai coaching juga belum muncul Bu, seperti itu. Iya, jadi Ibu merasa ada hal yang lagi ya Bu ya, bahwa coaching itu masih belum terbuka. Mudah-mudahan Bu ya nanti kegiatan coaching selanjutnya apa yang Ibu harapkan tadi bisa terwujud, dan nanti kegiatan coaching yang berikutnya mungkin lebih maksimal lagi ya Bu. Nah, terima kasih Bu atas kesempatan sehingga saya bisa melakukan observasi pada kegiatan coaching ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih juga wabarakatuh. Bu Haryani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya Bu. Perkenalkan, nama saya Eka Melawati sebagai pengamat. Saya Haryani sebagai coach. Saya Nursi Koma sebagai coaching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Haryani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Eka. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah baik Bu Eka. Bagaimana juga kabar Bu Eka? Alhamdulillah baik juga Ibu. Oh iya, nanti Ibu akan melakukan coaching bersama Bu Iis ya Bu ya? Iya betul. Baik Bu, kehadiran saya di sini ingin memberikan dukungan kepada Bu Haryani terhadap kompetensi coaching yang akan Ibu kembangkan nanti. Iya. Maka dari itu saya mengamati coaching yang akan Ibu lakukan bersama Bu Iis. Iya. Baik Bu, saya sebelum mulai proses coachingnya ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan dan juga akan saya bertanya kepada Ibu. Pertama-tama saya akan menjelaskan dulu rubrik penilaian dari coaching yang Ibu lakukan nanti, di mana rubrik ini salah satunya yang akan dipakai yaitu alur daftar. Baik Bu, saya akan bertanya kepada Ibu Haryani di sini. Yang pertama, kompetensi coaching yang mana yang ingin Ibu kembangkan? Oke, terima kasih Ibu. Rencana saya nanti di kegiatan coaching dengan Bu Iis, potensi yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif, kemudian mengungkapkan pertanyaan yang berbobot dengan menggunakan teknik pasal. Ya, berarti ada dua Bu ya. Salah satunya mendengar aktif dan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan bobot Iya, dengan betul. menggunakan teknik asal Bu ya. Iya. Baik, kompetensi coaching yang mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik? Ya, secara spesifik dari dua yang tadi, saya lebih fokusnya nanti di kompetensi mendengarkan aktif. Ya. Kenapa? Supaya nanti saya bisa menggali potensi dan saya dapat membantu coach saya nanti menemukan solusi dari permasalahannya. Oke, yaitu kompetensi mendengar aktif Bu ya, dimana Iya. untuk menggali potensi coaching yang permasalahan-permasalahan dan solusinya bisa mendapatkan solusi yang terbaik Bu ya. Iya. Lalu apa indikator pencapaian yang ingin dicapai dari proses coaching nanti? Ya, dari coaching nanti indikator yang ingin saya capai itu yaitu saya berharap nanti saya mampu menerapkan alur data secara runtut ya. Kemudian saya juga bisa menggali ide-ide dari coach agar beliau nanti bisa menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapinya. Baik Bu, indikator pencapaian yang ingin Ibu ingin nanti pencapaian salah satu menerapkan alur data secara runtut. Iya. Dan menggali ide-ide dari coaching biar permasalahan-permasalahan dari coaching ini bisa mendapat solusi yang terbaik Bu ya. Iya betul. Baik Bu Haryani, demikian kegiatan observasi kita kali ini. Terima kasih sudah menjabarkan dengan begitu rinci kompetensi yang ingin Ibu capai bersama Bu Iis. Nanti setelah melakukan coaching kita bertemu lagi ya Bu ya, cerita tentang hasil Iya. coaching Ibu bersama Bu Iis. Ya, sama-sama Ibu. Ya. Terima kasih juga Ibu sudah memberitahukan mengenai rubrik yang akan nanti. Iya Bu. Baik Bu, karena sudah bersedia berbicara sebelum saya melakukan coaching nanti Bu, terima kasih Ibu untuk meluangkan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Haryani. Ya, apa kabar hari ini Ibu? Sehat? Sehat. Bagaimana kabar Bu Haryani hari ini? Alhamdulillah juga sehat Ibu. Ya Iis, ini kemarin kita udah ada janjian ya untuk ini mau cerita mengenai mungkin apapun lah yang mungkin diinginkan. Nah, mungkin Bu Iis silakan kalau ingin cerita silakan, semoga nanti hasil kegiatan coaching hari ini mungkin bisa membantu Bu Iis dalam menemukan solusi tentang ini. Terima kasih Bu. Begini Bu, ini mempunyai problem kelas. Sehingga anak ini tuh belum bisa mengikuti pembelajaran yang baik. Jadi anak-anak tersebut ini suka jahil Bu, suka usil, suka jahil, suka menggoda teman, gitu kan. Jadi begitu saya memberikan pembelajaran, dia tuh pun tidak fokus karena dia suka menggoda temannya nih. Tidak hanya satu Bu temannya nih, tapi ada si A,
jadi beralih pembelajaran dan pembelajaran pun jadi tidak kondusif Bu. Nah, jadi kegiatan di kelas pun jadi tidak tuntas seperti itu Bu. Berarti dari cerita tadi mungkin boleh saya simpulkan ya Bu Iis, bahwa Bu Iis itu menemukan masalah atau permasalahan, yaitu Bu Iis punya murid yang belum bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, mungkin disebabkan karena anak tersebut kusir, suka goda, dan mungkin membuat temannya menangis ya Bu ya. Serta anak tersebut mencari-cari perhatian pada saat kegiatan pembelajaran sedang berlangsung, sehingga pembelajaran tersebut menurut Bu Iis menjadi kurang kondusif dan bisa saja menjadi tidak tuntas. Betul Bu ya? Nah Bu Iis, dari percakapan kita hari ini sebenarnya Bu Iis ingin mempunyai harapan apa dari kegiatan coaching kita hari ini? Ini Bu Aryani, yang saya harapkan dalam percakapan ini saya bisa memberikan solusi untuk dapat membimbing dan menuntun anak tersebut dan mendidik menjadi anak yang berperilaku baik, anak yang bisa saling menghargai, saling menyayangi, sopan santun, dan juga bisa lebih fokus dalam pembelajaran. Oke, baik. Jadi yang Bu Iis harapkan yaitu Bu Iis bisa menemukan solusi dari permasalahan tersebut ya. Menurut Bu Iis, bagaimana cara Bu Iis, kira-kira langkah-langkah Bu Iis untuk dapat menjadikan anak tersebut anak yang bisa saling menyayangi temannya, menghargai teman, sopan santun dan juga suka menolong temannya, sehingga nanti yang Ibu harapkan pembelajaran di kelas bisa berjalan dengan kondusif. Kira-kira langkah-langkah apa yang diambil sehingga nanti perubahan yang lebih baik itu bisa Ibu harapkan. Karena anak tersebut bisa menjadi anak yang baik kan Bu? Ya. Karena nanti dia ada mengalami perubahan. Lalu ya ini saya tanya lagi nih, kira-kira indikator apa yang menurut Ibu, menurut Bu Iis, yang seperti apa yang ingin Ibu capai dari indikator tersebut? Untuk indikator perilaku baik ya Bu, menurut saya nih, karena saya ini kan memegang kelas kelompok TK ya Bu ya, dengan menggunakan fase fondasi. Jadi itu menurut saya indikator perilaku baik itu anak ini yang saling menghargai tadi Bu, menyayangi, tolong menolong, dan bisa diajak kerjasama, sopan santun, dan mempunyai rasa empati seperti itu Bu. Jadi indikator yang baik itu menurut Ibu yang sudah disebutkan tadi ya Bu ya. Baiklah Bu Iis, kira-kira untuk mencapai keinginan yang Ibu Iis harapkan tadi, kira-kira apa yang akan Ibu Iis rencanakan supaya harapan Bu Iis tadi bisa terwujud? Yang saya lakukan nanti itu saya melakukan konsisten Bu, untuk membiasakan keyakinan kelas, karena sebelumnya kita sudah membuat keyakinan kelas yang sudah kita yakini dan kita sepakati bersama dengan murid, sehingga murid tersebut juga nanti bisa membiasakan hal yang sudah baik dan yang sudah kita harapkan. Dan itu dari keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama kemarin itu meliputi religius Bu, dan jujur, sopan santun, tanggung jawab, sayang teman, menghargai, kerjasama, dan menjaga kebersihan. Kalau untuk yang selanjutnya, saya akan mencoba memberikan kegiatan pembelajaran yang meliputi pemutaran video Bu. Nah, jadi kita nonton film nih Bu, nonton film tentang bagaimana berbagai macam tokoh-tokoh atau karakter, supaya anak itu dapat mengetahui dan membedakan karakter yang baik dan karakter yang perbuatan yang tidak baik gitu Bu. Wah, benar-benar luar biasa nih Bu, kalau saya melihat dari rencana itu sepertinya menarik
keyakinan kelas? Selanjutnya nanti saya akan mencoba Bu untuk berkomunikasi dengan dan mengajak orang tua murid tersebut untuk bekerja sama dalam melaksanakan kebiasaan yang baik, dan kebiasaan baik itu juga nanti akan diterapkan di rumah dan juga di sekolah, karena yang kita tahu juga di sekolah ini tidak banyak ya Bu waktunya, anak-anak pasti lebih banyak di rumah. Nanti kan ada perlakuan yang baik juga yang diterapkan orang tua di rumah, dan nanti juga akan bisa dibawa anaknya untuk di sekolah. Iya, saya setuju sekali Bu. Memang peran orang tua memang sangat penting, sehingga harus adanya koordinasi dan kerjasama antara orang tua dengan pihak sekolah. Menurut Ibu, kira-kira kapan Bu Iis akan melaksanakan rencana tersebut? Ya, insya Allah mulai besok saya akan membiasakan Bu, setiap hari sih membiasakan dengan konsisten ya Bu ya, untuk keyakinan kelasnya dulu, biar supaya kita bisa bersama-sama insya Allah terus membiasakan untuk keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Dan saya juga akan segera membuatkan jadwal untuk pemutaran video tadi tentang tokoh-tokoh karakter yang baik ataupun karakter yang kurang baik. Setelah itu saya akan membuat janji juga dan berkomunikasi dengan orang tua murid tadi, insya Allah di minggu ini ya Bu ya. Jadi supaya kita cepat bertemu dan saling sharing bekerja sama terkait tentang kebutuhan anak tersebut. Jadi rencananya mau minggu depan ya Bu ya, dan kegiatan itu makin meningkat lagi, yaitu Ibu mendesain pembelajaran yang lebih kreatif lagi ya Bu ya. Oke Bu Iis, kalau boleh tanya lagi nih, kira-kira siapakah yang dapat membantu Bu Iis dalam mendukung rencana Ibu sehingga nanti pembelajarannya bisa berjalan dengan lancar? Yang mendukung saya pastinya saya kepala sekolah ya Bu ya, beberapa kepala sekolah, rekan-rekan guru juga, dan yang utama yang pasti adalah orang tua murid. Insya Allah bisa membantu saya dan mendukung saya. Benar-benar luar biasa ya Bu ya, Ibu benar-benar menjalin kolaborasi dengan baik dengan kepala sekolah, guru, bahkan dengan orang tua murid, sehingga nanti harapan kita dapat mengubah anak yang tadi ya Bu ya, yang menjadi bermasalah, sehingga nanti pembelajaran yang diharapkan bisa berjalan dengan kondusif tadi ya Bu ya. Nah, setelah tadi kita berbicara tentang masalah Bu Iis, kira-kira apa yang Bu Iis dapatkan dari percakapan kita hari ini? Saya sebelumnya terima kasih kepada Bu Haryani. Dalam percakapan ini saya dapat menemukan solusi, langkah-langkah apa yang harus saya lakukan untuk mencapai apa yang saya harapkan. Sekali lagi terima kasih Bu Haryani. Ya, sama-sama. Saya juga terima kasih Bu Iis telah sudi mau terbuka bercerita mengenai permasalahan Ibu. Mudah-mudahan nanti ke depannya apa yang Ibu rencanakan tadi bisa terwujud ya Bu ya. Dan semoga nanti kita bisa ketemu lagi, kita diskusikan lagi apa yang sudah Ibu wujudkan dari rencana kita ini. Terima kasih Bu Haryani. Ya, saya tunggu ceritanya lagi ya Bu selanjutnya, mudah-mudahan berhasil. Ya, amin. Terima kasih Bu. Oke, baik Ibu, saya permisi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Bu Haryani sudah lancar ya Bu dalam melakukan coaching tadi. Alhamdulillah Bu, lancar. Ibu, apa perasaan Ibu pada saat melakukan coaching? Alhamdulillah senang Bu, jadi dengan coaching ini bisa membantu rekan sejawat saya, coaching saya bisa melakukan potensinya dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Oke, apa saja yang Ibu lakukan pada proses coaching tadi? Pada saat coaching tadi saya merasa tadi saya sudah menerapkan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah, untuk kompetensi yang sudah saya terapkan adalah mendengarkan aktif. Itu Ibu ya. Iya,
Berdasarkan observasi saya, menurut saya percakapan coaching yang sudah Ibu laksanakan tadi sudah berjalan dengan baik ya, Ya, di mana Ibu ya. sudah melakukan percakapan dengan alur cerita, kemudian Ibu juga sudah menanyakan tujuan kepada coaching. Iya. Dalam sesi coaching itu mengarahkan beliau untuk mengidentifikasi masalahnya, merencanakan aksi untuk penyelesaian masalahnya, dan Ibu juga sudah memancing beliau untuk berkomitmen dengan penuh tanggung jawab dalam menjalankan rencana aksinya, dan Ibu juga sudah menerapkan prinsip-prinsip dalam coaching ya Bu. Iya. Baik Bu, kompetensi apa lagi yang Ibu akan kembangkan? Menurut saya yang ingin saya kembangkan lagi yaitu kehadiran penuh atau presence. Tadi pada saat coaching tiba-tiba saya tuh ada merasa sedikit unek-unek. Pada saat coaching saya sendiri merasa unek-unek. Jadi sepertinya nanti saya harus mengembangkan salah satu teknik agar coaching saya lebih rileks dalam mengungkapkan permasalahannya. Jadi mungkin kehadiran penuh atau ini kan sehingga nanti coaching saya itu sepertinya ada ini, saya juga ada sedikit minat dan sepertinya udah seperti yang disampaikan oleh coaching itu mungkin belum semuanya. Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan nanti yaitu menggunakan salah satu teknik seperti mendengarkan yang aktif, dan yang pasti kehadiran penuh itu saya kembangkan nanti. Baik Ibu, Ya. yang mau dikembangkan dengan aktif dan kehadiran penuh Bu ya, dan akan dikembangkan ke depan. Baik Ibu, terima kasih untuk waktunya, sudah meluangkan waktu dalam coaching ini. Saya sebagai observernya, semoga kedepannya Ibu lebih baik lagi untuk meningkatkan coachingnya.